Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 15. Melihat sosok pria berdiri di depan pintu, Modena yang terasa sesak menahan amarah. Keadaan pria itu sungguh tidak diterima oleh David. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Batin David. Pria itu berjalan yang gagahnya dan penuh wibawa. Meskipun rambutnya panjang sebahu, namun terikat dengan rapi. Pria itu adalah Sebastian Alio, sosok yang begitu disegani di perusahaan ini. Keputusan yang diberikannya sama halnya dengan keputusan yang diberikan oleh Arion. Karena Sebastian, yang biasa disapa Bastian itu, adalah salah seorang pemilik saham terbesar. Pak Bastian, kami tidak menyangka Anda bisa datang di rapat ini. Sapa semua merupakan karyawan terlama di perusahaan ini. Pria itu sudah mengabdi selama 40 tahun. Namun beberapa bulan yang lalu, jabatannya digeser. Yang biasanya memegang keuangan perusahaan, namun kini berpindah ke bagian laporan barang masuk dan barang keluar saja. Di usianya sudah tua, Pria harus keluar masuk gudang untuk meriksa barang-barang yang datang dan meriksa barang-barang yang keluar secara terperinci. Bastian tersenyum dan menjabat tangan pria berusia 57 tahun tersebut. Aku senang melepas Marno. Sehat seperti ini. Ini apa penting? Mana mungkin aku meninggalkannya? Pria itu hanya membalas ucapan Sebastian dengan tersenyum. Dibedakannya dengan jabatan yang jauh lebih rendah memang tidak bisa diterima olehnya. Mengingat apa yang telah dilakukannya sama ini untuk perusahaan. Selama bekerja, Semana tidak pernah merugikan perusahaan dan selalu bekerja dengan baik. Namun satu hal yang membuat pria itu tetap bertahan. Ia ingin mengungkap suatu rahasia yang sampai saat ini masih terus disimpannya. Pak Sebastian Alio. Marwan langsung menyalami tangan Sebastian yang sekarang sudah berdiri di depan mereka. Sebastian tersenyum menjawab sapaan dari pria tersebut. Pak Bastian, apakah Anda pernah di Hong Kong? David bertanya untuk mendapat jawaban atas keterkejutannya. Tidak mungkin Arion yang menghubungi pamannya. Ia yakin pria itu hanya tinggal nama. Saat ini, para anak buahnya menjadi jenazah si pemilik perusahaan. Sebastian tertawa lepas saat mendengar pertanyaan dari David. Aku baru kembali pagi tadi. Aku datang ke sini karena ulah anak itu. Dia sibuk menghubungiku setiap waktu, sehingga aku menjadi tidak tenang. Kapan Pak Aren menghubungi Anda? David panik. Ya, sekitar 5, 4, 3, 2 hari yang lalu. Bisa dikatakan setiap hari, dia selalu mengingatkanku. Pesan berkata dengan raut wajah kesal. David merasa lega. Itu artinya, menghubungi pamannya sebelum peristiwa pembunuhan tersebut. Kami senang bila Anda datang. Kami berharap Anda bisa kembali lagi di perusahaan ini dan membantu Pak Arion memimpin perusahaan, ucap Haryono. Pak Bastian begitu sangat sibuk dengan hobinya. Beliau tidak mungkin mau duduk manis di kursi kerja dan menghabiskan waktu untuk memandang layar komputer. Lagi pula, Pak Bastian sudah sangat banyak uang tanpa harus bekerja. Untuk perusahaan, bukan mengurus dan bekerja sebaik mungkin, berkata dengan tersenyum ramah. Jika Bastian kembali ke perusahaan, ini berarti apa yang tadi direncanakannya akan berantakan. Dia sudah mengatur semuanya dengan sangat baik. Lagi utama yang harus tersingkir, Arion, akan lanjutkan dengan Sebastian. David sudah menyiapkan berbagai rencana yang akan dilakukannya untuk menghabisi Sebastian di Hong Kong. Jika kedua pria itu sudah tersingkir dan mati, maka ia akan menguasai perusahaan ini. Usiaku sudah tua. Sepertinya aku sudah bosan berkelana. Aku hanya sekedar mencari kesenangan dengan hobiku saja. Karena itu aku akan kembali ke sini. Sebastian berkata dengan senyum mengembang di bibirnya.
Wajah David memerah padam saat mendengar ucapan keluar dari bibir pria bertubuh tinggi dan tegap tersebut. Bagaimana mungkin pria itu bisa datang di saat seperti ini? Dia tahu bahwa Sebastian berada Hong Kong untuk melakukan hobi balapnya. Usai rasanya bila pria itu mau meninggalkan hobinya tersebut. David, apa kau tidak melihatku? Sebastian David dengan merangkak keningnya. Pagi ini, saya memimpin rapat, jelas David. Lalu tidak ingin beranjak dari duduknya. Sebastian tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan. Apakah kau lupa siapa dirimu? Bukan seperti itu maksud saya Pak Bastian. Anda baru saja datang. Anda pasti belum mengetahui apa saja yang sedang kita bahas saat ini. David mencoba untuk tetap tenang. Pria itu menyembunyikan rasa marah karena Sebastian sudah membuatnya malu. Sebastian tertawa lepas. Apa yang dikatakan oleh David seakan lelucon baginya, sehingga membuat wajah lawan bicaranya semakin memerah. Hampir semua yang ada di ruangan itu ikut tertawa. David benar-benar marah dan merasa dipermalukan. Apa kau mengira aku sebodoh itu, Pak David? Apa kau mengira aku tidak mengetahui apapun tentang perusahaan ini? Dimanapun aku berada, perusahaan ini tidak pernah lepas dari tanganku. Dimanapun aku berada, harus selalu menemuiku dan bahas tentang masalah perusahaan. Apapun yang terjadi di sini, semuanya aku ketahui. Jadi, untuk hal ini, kamu tidak perlu ragu terhadapku. Bahkan apa sudah kamu sampaikan secara rapat ini, hasil buah pikiran aku bersama dengan Arion. Kami sudah bahas masalah ini 3 bulan sebelum memutuskan di rapat ini. Untuk tambahan, alat pemboran minyak dan tenaga kerja, semua sudah kami persiapkan. Bastian tersenyum mengejek David. Peran sarkas dari pria itu membuat David marah dan malu. Dengan rasa kesal, dia pindah posisi, lalu dia kursi berada di belakang Sebastian. Pak Sumarno, mulai hari ini, Bapak akan kembali ke posisi semula. Sebastian tersenyum menang Sumarno. Episode 16. Mas, tunggu sebentar. Aku mau ambil air dan sabun dulu untuk bersihin badan Mas. Zahira beranjak dari duduknya. Apa karena Aryan pasiennya sehingga ia selalu menuruti kemauan pria itu? Atau ada alasan yang lain? Selalu saja ada rasa kasihan dan tidak tega sekali melihat wajah si pria. Dengan cepat Aryan menganggukkan kepalanya. Dia sangat senang akhirnya gadis itu tidak menolak keinginannya. Lagi-lagi, saya berpikir bagaimana untuk mendapatkan perhatian full dari dokter cantik yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dia juga ingin memanfaatkan waktu selamanya di sini untuk bisa mendapat hati sang dokter. Baby, jangan lupa sikat gigi dan juga odol. Aku tidak bisa bila tidak menyikat gigiku. Zera hanya diam dan kemudian pergi melalui kamar. Gadis itu kembali dengan bawa perlengkapan untuk bersihkan tubuh Arion dan juga sikat serta odol gigi. Arion tersenyum ketika Zahira mulai membersihkan tubuhnya yang terasa gerah. Tuh cantik itu hanya fokus membersihkan tubuh Arion dengan memakai kain yang sudah dikasih sabun dan kemudian membersihkannya dengan kain basah. Punya seperti ini, semuanya tidak nyaman. Karena itu, hanya secepatnya bisa menyelesaikan pekerjaannya mengurus bayi tua seperti ini. Terasa yang berbeda ketika mata pria itu hanya tertuju padanya. Namun, dengan susah payah Zaira menyembunyikan rasa tersebut. Dia tidak ingin pria itu besar kepala karena dirinya sudah jatuh cinta. Arion sangat menikmati ketika Zahira membersihkan tubuhnya. Dalam posisi seperti ini, bebas memantap wajah cantik sang dokter. Mas, segiginya belum dibeli. Jadi untuk sementara pakai punya aku ya. Zahira memegang segigi warna pink di tangannya. Tidak masalah, baby, jawab Arion dengan tersenyum. Rasa sakit dan nyeri di tubuhnya seakan hilang sudah. Cukup pakai perdan full seperti ini. Zera meletakkan odol di bulu sikat kemudian minta pria itu untuk buka mulutnya. Juga tidak sabar gadis itu menyikat gigi Arion. Aku tak bisa membayangkan jika kamu jadi istriku, baby. Pasti hidupku akan semakin bahagia kalau memiliki istri cantik dan sebaik kamu. Zera menatap Zahira tanpa berkedip. Zera menenggerak tangannya dan menang Arion dengan kesal.
Jangan banyak berangan-angan. Hahaha, aku akan buktikan kalau aku tidak sedang berangan-angan, baby. Baru mengedipkan sebelah matanya. Umur Mas berapa sih? Meskipun sudah tahu, namun Zahira tetap bertanya. Kemudian menjadi kejujuran si pria. 10 tahun lebih tua dari kamu. Tapi jarak usia kita sangat cocok, baby. Aku sudah matang dan kamu sudah dewasa. Aku yakin kita bisa pasangan yang sempurna. Jika tidak pernah kehabisan ide, Aaron selalu sukses mengeluarkan gombalan recehnya untuk merayu sang dokter. Zara menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Jika bicara tidak pria tampan ataupun pria yang memiliki wajah ala kadarnya, pasti dia tidak akan salah tingkah seperti ini. Namun soalnya, pria bicara begitu sangat sempurna. Jika dia memfoto pria itu dan merekannya dengan teman-teman di rumah sakit, pasti akan menjadi topik hangat. Namun lagi-lagi Zaira harus mempertahankan harga dirinya agar tidak masuk ke dalam rayuan gombal si pria. Apa tidak memiliki istri? Tentu tidak, baby. Evelyn menjawab dengan mantap. Jangan bohong. Nggak mungkin sudah tua tapi nggak punya istri. Ejek Zahira. Aku berani bersumpah, baby. Aku belum menikah. Aku pernah bebas tanpa status. Harus mencoba untuk meyakinkan si gadis. Kekasih atau calon istri ada? Zahira menatap mata Arion. Dia sungguh sangat penasaran ingin tahu. Arion menggelengkan kepalanya. Dan jawaban diberikan oleh Arion, Zahira semakin tidak percaya. Mungkin pria setampar Arion tidak memiliki kasih ataupun calon istri. Apa sudah pernah menikah? Belum, baby. Zahira diam dengan sorot mata yang penuh kecurigaan. Aku tidak berbohong, baby. Aku tak memiliki kasih apalagi calon istri, dan rencananya aku ingin jadikan kamu sebagai istriku. Aaron tersenyum dengan gaya jenaka. Mana mungkin aku percaya sama apa yang dikatakan Mas? Ketemu aja karena masalah sekarat. Zahira dengan sengaja menolak. Aaron tertawa saat mengingat pertemuan mereka yang begitu unik. Bagaimana mungkin ia bisa masuk ke dalam rumah seorang dokter? Dia mengingat ini semua seperti skenario yang sudah dikemas semenarik mungkin. Aku tidak berbohong, baby. Aku tak memiliki hubungan dengan wanita manapun. Aku bebas. Zara masih tidak habis pikir dengan apa dikatakan oleh Arion. Bagaimana mungkin pria yang sudah sangat mapan dan usia yang sudah tidak muda lagi tidak memiliki pasangan? Mata buka lebar memandang Arion. Apa masih normal? Apakah kurang, baby? Dengan bukti nyataku yang seperti ini setiap kali dekat denganmu. Arion tersenyum sambil memandang ke bawah. Wajah Zahira sungguh sangat merah saat mendengar jawaban dari pria itu. Bagaimana mungkin dia lupa bahwa Arion dalam kondisi polos. Tanpa mau mengundur waktu lagi, Zahira menyelesaikan ritual membersihkan tubuh si pria. Ia kemudian memasang pakaian secara terburu-buru. Kepala sungguh pusing mendapat pasien seperti ini. Sebastian duduk di depan monitor komputer dan bisa laporan diberikan oleh Sumarno. Matanya jeli mandang deretan angka tersusun rapi dalam tabel. Di laporan 3 bulan terakhir, tanpa beralih pandang. Iya, Pak. Laporan keuangan sudah dimanipulasi lebih dulu sebelum diberikan kepada Pak R. Herman menunjukkan laporan yang sudah di print out agar Pram lebih mudah untuk mengoreksinya. Pram kembali fokus dengan laporan yang ada di layar monitor dan di map spiral. Dalam waktu 3 bulan, dia sudah mengeluarkan uang perusahaan 5 miliar. Iya, Pak. Dalam satu hari dia mengambil 10 juta paling sedikit. Hari ini dia sudah mengeluarkan uang 300 juta. Sumarno menjelaskan. Sebastian sangat marah melihat laporan keuangan tersebut. Dengan bukti-bukti laporan yang saat ini dipegangnya, sudah menjadi bukti bahwa pria itu korupsi uang perusahaan. Apa yang harus kita lakukan, Pak?
Apa kita diam saja dengan apa sudah diperbuat oleh David? Pak Sumarno bertanya. Saja kembali ke jabatannya, pejabat kecamatan itu sudah terkejut dengan laporan keuangannya sudah dimanipulasi. Perintahkan security untuk mengawasinya. Aku tak ingin dia lepas. Sebastian berikan perintah. Baik, Pak. Sebelum beranjak dari duduknya. Sebastian masih terus mengamati layar komputernya. Selama ini aku katakan benar. Dan sekarang, dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.